Pernahkah kamu mendengar ada hewan yang disebut kuda, tapi suka menghabiskan hidupnya di air? Kalau kuda yang biasa kita tahu kan hidupnya di darat dan jarang sekali main ke air. Tapi kalau kuda yang ini beda, dia suka di air. Ya, ini adalah kuda Nil, Hippopotamus amphibius. Hewan besar ini adalah hewan mamalia asli Afrika. Di balik tubuhnya yang besar dan terlihat bermalas-malasan di air, ternyata kuda Nil menyimpan hal yang menarik untuk kita ketahui. Kuda Nil adalah mamalia darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak. Kuda Nil dewasa bisa mempunyai berat 1,5 sampai 3 ton. Bahkan, mereka bisa berumur sampai 40 hingga 50 tahun. Itu waktu yang cukup lama untuk ukuran hewan darat. Kuda Nil adalah hewan semi-akuatik. Artinya, meskipun mereka sering berjalan di darat, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam air. Mereka bahkan melahirkan bayi mereka di air. Mereka bisa menghabiskan hingga 16 jam di dalam air dalam sehari. Meskipun mereka menghabiskan begitu banyak waktu di dalam air, kuda Nil bukanlah perenang yang baik dan tidak mengapung. Mereka cenderung tinggal di air dangkal atau lumpur, di mana mereka dapat menjaga bagian atas kepala mereka keluar dari air sambil tetap bernapas. Lalu, bagaimana kuda Nil bisa seperti berenang di dalam air tanpa tenggelam? Kuda Nil sebenarnya berjalan di dasar sungai dangkal, menggunakan jari kakinya untuk mendorong tubuhnya bergerak. Mereka akan tenggelam dan terbawa arus jika berendam di aliran sungai yang deras. Itulah mengapa kuda Nil lebih suka berendam di perairan yang dangkal dan berarus tenang. Kuda Nil adalah hewan yang memang dirancang untuk menghabiskan waktu lama di air. Mereka memiliki membran bening khusus di matanya, yang berfungsi sebagai pelindung dari kotoran di dalam air. Untungnya bagi kuda Nil, mata, telinga, dan lubang hidung mereka ada di atas kepala mereka. Bahkan, lubang hidung mereka juga bisa menutup dengan sendirinya, dan mereka bisa menahan napas hingga 5 menit di dalam air. Bahkan, kuda Nil bisa tidur di dalam air. Itu karena mereka memiliki refleks khusus yang bisa membuat mereka naik ke permukaan air, mengambil napas, lalu kembali ke dalam air tanpa terbangun sama sekali. Hewan besar ini memang lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air. Tinggal di bawah air di siang hari membantu menjaga mereka tetap dingin dan melindungi kuda Nil dari panas matahari Afrika, karena kulit mereka tidak tahan panas. Jika kuda Nil harus keluar dari air ketika matahari sedang terbit, tubuh mereka bisa memproduksi tabir surya sendiri. Orang-orang pernah mengira bahwa zat merah yang keluar dari kulit seekor kuda Nil disebabkan oleh kuda Nil yang berkeringat darah. Tapi sebenarnya itu hanya untuk melindungi kulit kuda Nil dari sengatan matahari untuk waktu yang singkat saat mereka keluar dari air. Seperti kebanyakan mamalia lainnya, kuda Nil merupakan vegetarian dan kebanyakan mengkonsumsi rumput di pinggir sungai. Guinness World Record menetapkan kuda Nil sebagai hewan darat dengan mulut terbesar. Kuda Nil bisa membuka mulutnya hampir 180 derajat. Di balik wajahnya yang cabi dan lucu, tapi kuda Nil sebenarnya hewan paling berbahaya dan sangat ganas. Pada 2016, BBC melaporkan bahwa serangan mereka telah membunuh sedikitnya 500 orang tiap tahun di Afrika. Kuda Nil jantan yang berkarakter teritorial sangat sensitif manakala ada hewan lain yang berusaha mencaplok wilayahnya. Mereka sangat protektif terhadap wilayahnya, dan mereka bisa agresif. Bahkan tak jarang, mereka juga menyerang manusia. Melihat tubuhnya yang besar serta berat, serta kaki yang pendek, jangan kamu menganggap kuda Nil adalah hewan yang lamban. Siapa sangka bahwa ternyata kuda Nil sanggup berlari di darat dengan kecepatan melebihi rata-rata manusia. Kecepatan kuda Nil saat berlari bisa mencapai 30 km per jam. Namun di sisi lain, dari kotoran yang mereka hasilkan juga mendukung ekosistem air di Afrika. Ada banyak bahan yang baik di kotoran kuda Nil. Ada banyak nitrogen, karbon, bahkan sedikit fosfor. Dan sebagian nutrisi ini tidak banyak ditemukan di air. Jadi, lewat kotorannya, kuda Nil menyediakan bahan-bahan tersebut ke sungai. Dan kelihatannya banyak hewan di air yang senang menerima bahan-bahan itu. Beberapa di antaranya memakan kotoran kuda Nil langsung dan beberapa lainnya seperti ikan akan memakan serangga yang menyambung hidupnya dengan memakan kotoran kuda Nil. Namun yang unik juga dari seekor kuda Nil, mereka juga menggunakan kotoran sebagai sinyal di antara mereka untuk menandai wilayahnya.
Bahkan di musim kawin, mereka juga melemparkan kotorannya dengan ekor mereka yang berbentuk seperti baling-baling untuk menarik si betina, supaya mau kawin dengan mereka. Sungguh jatuh cinta yang unik dari seekor kuda Nil. Dari kuda Nil kita bisa belajar bahwa cinta itu bisa membuat buta. Mengenai kotoran kuda Nil sebenarnya menjadi perdebatan panjang. Ada yang mengatakan mereka dapat mengancam ekosistem ikan di air dan ada yang mengatakan kotoran mereka berdampak baik terhadap ekosistem air. Terlepas dari itu semua, kuda Nil adalah hewan yang unik yang pernah hidup di bumi. Hewan besar ini populasinya juga semakin berkurang akibat perburuan liar dan semakin luasnya penyebaran populasi manusia. Kuda Nil harus punya air untuk hidup, dan begitu juga semua orang membutuhkan air. Kita berharap semoga manajemen terhadap ekosistem makhluk hidup yang benar dapat dilakukan oleh mereka yang bergerak di bidangnya, sehingga ekosistem untuk kehidupan makhluk hidup terus terjaga. Sekian pembahasan RH Project kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini, dan sampai jumpa. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side.